Selebritis ID. Selebritis ID. Sebenarnya saya sayang sama bumi ini kan, saya gimana ya, jadi saya nangis. Saya tuh sayang sama anak-anak saya, tepatnya ke situ. Jadi apapun yang terjadi dengan anak saya sebagai orang tua pasti akan menanyakan hal itu. Saya tanya kabar karyawan saya nanya langsung sama karyawan saya, dan mereka ketua dan mbaknya dan Ido mengirim video kejadian hari itu pada saat tidur. Begitu saya lihat video itu, saya putar, ternyata memang bumi keadaannya terguncang. Itu yang pertama. Yang kedua, dia trauma ketemu orang takut gitu, terus nggak mau makan. Ya kalau saya meski diselimuti emosi, tentu rasa kesal saya jauh dari mana-mana, jauh dari rumah, dan saya pengen, bosannya saya pengen buru-buru pulang. Bagaimana caranya saya harus pulang. Kan karena memang saya ada kontrak di beberapa show saya harus menyelesaikan itu. Termasuk hari ini. Hari ini saya harap ini habis manggung saya boleh pulang lagi. Sudah izin manajemen saya percaya hukum akan memberikan keadilan, maka hari itu juga saya minta orang rumah untuk melaporkan ke kepolisian. Karena saya rasa itu memang saya menunggu itikat baik kan dengan kejadian itu, sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 4 hari memang tidak ada datang ke rumah saya atau bagaimana keadaannya. Saya akhirnya melaporkan sebab menurut saya, kenapa saya lakukan, tidak dapat dilakukan hanya menyampaikan keterangan saja. Jadi saya memang harus tidak mendengar sebelah pihak dari orang saya aja ataupun karyawan saya memang harus melaporkan biar tahu kedua pihak gitu. Setidaknya saya percaya hari ini hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Bagaimana juga seorang anak tidak boleh dibentak sama orang tua. Ya teman-teman harus tahu, anak saya itu kan adalah anak yang benar-benar lincah. Anak-anak kecil itu kan kelas 1, anak yang lincah dan sangat aktif sekali. Gitu. Melihat perubahan dia jadi diem, saya bingung malah. Dikirim video-video yang tadi saya ucapkan, saya malah nangis saja. Pengen cepat pulang. Esoknya akhirnya saya benar-benar melaporkan, habis karyawan saya itu melaporkan, saya tibanya di Lampung tadi beberapa jam, saya melaporkan langsung sebagaimana ayah dari bumi. Saya melaporkan ke kepolisian. Sebelum itu saya konsultasi dulu juga sama Laskar Lampung kemarin ya gitu ya. Itu ormas Laskar Lampung, organisasi di Lampung yang memang saya ikut juga tergabung pendiri di situ. Saya ikut melaporkan ke UPTD Provinsi Lampung sebagaimana layaknya saya mohon perlindungan anak saya, karena kan memang anak saya ini kan saya jarang. Waktu saya itu sama bumi paling di hari Selasa, Rabu, Kamis. Sisanya saya di luar kota. Saya minta teman-teman semua mudah-mudahan bantu doa, dengan laporan ini proses hukum bisa berjalan dengan lancar, ya kan? Karena keresahan dan kekerasan verbal semacam ini tidak lagi terjadi di Indonesia ataupun di tempat kita gitu, atau terjadi sama orang-orang kita. Kita sebagai orang tua mesti paham betul bahwa anak-anak telah kita titipkan ke sekolah untuk diberikan pendidikan oleh. Karena itu jika ada kesalahan anak, harusnya kita sebagai orang tua menyerahkan pada gurunya. Guru sekolah kan kita taruh anak kita situ kan untuk mendidik anak kita. Jadi kita serahkan sama yang dididik aja, kita perlu kita. Terlebih anak saya bumi, sekolahnya memang sekolah yang saya masuk itu kan memang berbasis agama gitu. Karena saya percaya betul sekolah terbaik di Lampung itu berbasis agama dan bisa menyelesaikan mau dibawa kemana nih anak yang artis yang lincah. Jadi namanya anak masih 1 tahun kan memang harus
kita arahin itu arah kemana. Ya, saya berharap dengan peristiwa ini dan tegaknya hukum serta aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dan setiap orang maupun setiap orang tua murid untuk tidak melakukan kekerasan verbal terhadap teman atau bukan seusianya. Jadi saya berharap betul buat teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Turn it up. Let's go.